أنا الداعي بإيماني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد قائد المؤمنين في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، والله سبحانه وتعالى يحب المتقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق hasan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menuturkan, mengisahkan di zaman Bani Israel ada 3 orang. Yang satu berpenyakit kulit, belang-belang warna kulitnya, dan yang satu botak, kepalanya tidak tumbuh rambut. Yang satu lagi buta. Tiga-tiganya hidup dalam kondisi tubuh jasmani yang sakit atau cacat, dan juga dalam kondisi miskin, tidak punya harta. Karena juga dengan kondisinya banyak orang yang tidak menyukainya, maka dia dalam kondisi sulit karena cacatnya, dan sulit juga kehidupannya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji 3 orang ini. Maka diutuslah seorang malaikat datang kepada yang pertama dengan wujud manusia dan menyapanya dengan baik. Apa yang kamu inginkan? Dia bertanya kepada yang berpenyakit belang, apa yang dia inginkan? Ayu syai'in ahabbu ilaik? Dalam hidup ini apa yang paling kamu inginkan? Maka dia menjawab, launun hasanun wa jildun hasan wa yadhabu anni alladhi qad qadarani nas. Aku ingin warna yang bagus, kulit yang bagus, agar hilang penyakitku ini yang menjadikan banyak orang tidak suka kepadaku. Maka malaikat ini mengusap kulit pemuda ini, dan seketika itu kulitnya berubah menjadi sangat bagus, warnanya bagus. Maka dia dalam kondisi tampan. Lalu malaikat ini bertanya, harta apa yang paling kamu inginkan?
Fa ayyul mal ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, al-ibil, unta. Rupanya dia ingin berternak unta, sehingga dia mengatakan ingin unta. Maka diberikanlah kepadanya unta betina yang sedang bunting, siap melahirkan. Dan kemudian disampaikan, ini unta, silakan dibawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkainya. Lalu kemudian malaikat datang kepada yang kedua, sama. Ayu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang paling kamu inginkan? Pemuda ini menjawab, aku ingin kepala yang bagus, rambut yang bagus. Maka dipeganglah kepala pemuda itu, diusap, dan seketika itu tumbuh rambut dengan sangat bagus. Maka jadilah dia pemuda yang tampan. Lalu ditanya, fa ayyul mal ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, al-baqar, saya ingin sapi. Rupanya yang kedua ini ingin berternak sapi. Maka diberikan sapi betina yang sedang bunting, siap untuk melahirkan, dan diperintahkan bawa ini sapi. Lalu kemudian malaikat ini datang kepada yang ketiga, yang buta, sama. Ayu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat. Maka dipegang, diusap matanya, dan seketika itu dia pun kemudian bisa melihat. Dia sangat senang. Lalu kemudian ditanya, fa ayyul mal? Apa yang kamu inginkan? Yang ketiga ini menjawab, sederhana, saya ingin kambing. Dia rupanya ingin berternak kambing, dan diberikanlah kambing betina yang bunting, siap untuk melahirkannya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, singkat cerita, tiga orang ini akhirnya menjadi orang yang terpandang, gagah, tampan, dan semuanya kaya raya. Yang satu kaya dengan untanya, yang satu kaya dengan sapinya, dan yang satu juga tidak kalah kaya dengan kambing-kambingnya. Banyak sekali menjadi orang-orang yang terkenal. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kembali malaikat ini untuk datang satu persatu kepada orang tersebut. Masih datang dalam kondisi yang sama dengan saat datang di pertama kalinya. Hanya saja malaikat ini tampak sebagai seorang musafir yang dalam kondisi membutuhkan bantuan, membutuhkan ada orang yang bisa untuk membantu karena kekurangan di perjalanan. Maka dia datang kepada yang pertama, yang punya banyak unta. Dia mengatakan, aku seorang musafir, aku kehabisan bekal, tidak ada yang bisa menolongku kecuali Allah, kemudian Anda. Maka aku mohon satu ekor unta saja, agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Tetapi apa jawab orang ini? Dia mengatakan, tidak bisa. Tanggung jawabku banyak, anak-anakku banyak, iya untaku banyak, tapi kebutuhanku banyak. Lalu malaikat ini mengingatkan, rupanya aku pernah kenal dengan Anda. Dulu Anda miskin, dulu Anda itu berpenyakit kulit.
Maka orang ini mengelak, tidak. Semenjak dulu aku sudah kaya. Aku tidak pernah berpenyakit yang macam-macam. Maka kemudian malaikat ini mengatakan, kalau begitu, kalau kamu dusta, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kondisimu seperti semula. Maka betul, malaikat pergi, belum jauh, dan memang tidak kelihatan lagi karena ini malaikat. Maka spontan onta-ontanya sakit lalu mati, dan kemudian dia melihat dirinya kembali seperti semula. Tapi penyesalan tiada guna, malaikat sudah tidak kelihatan lagi. Lalu dia datang kepada yang kedua, sama dengan kondisi yang sama, dia menginginkan bantuan. Tapi yang kedua ini juga sama, dia mengatakan kebutuhannya banyak. Diingatkan, dia tidak sadar, merasa bahwa kaya itu sudah semenjak dulu. Dia tidak pernah sakit, tidak pernah cacat. Maka juga kemudian sama, didoakan oleh malaikat agar kembali seperti semula. Bila kamu dusta, maka semoga Allah mengembalikan kamu seperti semula. Dan benar, belum lama, belum jauh, kalau diukur dengan waktu yang Allah berikan kepada manusia, maka tiba-tiba sapi-sapinya sakit, lalu mati dan habis, dan dia kembali menengok dirinya seperti semula. Rambut yang bagus hilang, tidak ada lagi, dan dia menjadi orang yang cacat kembali. Dia berteriak histeris, menangis menyesal, tapi tidak ada gunanya. Sapi yang sudah mati tidak bisa hidup kembali, dan rambut yang sudah tidak ada, memang begitulah asalnya. Lalu kemudian malaikat ini datang kepada yang ketiga. Dia mengatakan kondisinya, bahwa dia dalam kondisi bepergian, dia kekurangan bekal, ingin mendapatkan bantuan darinya. Lalu kemudian ternyata orang yang ketiga ini mengatakan, sebelum diingatkan, dia sudah ingat terlebih dahulu. Dia menjawab, qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari. Iya, aku dulu buta, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku. Fakhud ma syi'ta wada ma syi'ta, maka ambil yang kamu butuhkan dan tinggalkan yang tidak kamu butuhkan. Fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, aku tidak ada keberatan sama sekali selama yang kamu ambil, selama yang kamu minta itu untuk kepentingan di jalan Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Yang penting kamu berjalan di jalan Allah, maka silakan ambil kambing yang kamu sukai selama itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara-saudara sekalian, akhirnya malaikat ini membuka dirinya. Seraya dia berkata, amsik malak, jaga hartamu. Fa innama ubtulitum, kalian hanya dicoba. Aku tidak membutuhkan harta, dan Allah tidak membutuhkan harta. Maka jaga hartamu, gunakan sendiri di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad radiyallahu anka, Allah telah ridho kepadamu. Wasakhita ala ma sahibaik, dan Allah murka terhadap kedua kawanmu. Karena kedua kawan tadi, yang pertama dan yang kedua, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jatuh miskin kembali, tentu saja menderita. Sementara yang ketiga tetap hidup makmur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara-saudara sekalian, dari kisah ini
Dan kisah ini kisah nyata, bukan fiktif, bukan buatan. Karena Nabi Muhammad SAW yang mengisahkannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka cerita ini, kisah ini bukan fiktif, bukan buatan seperti yang dibuat-buat orang, tapi ini adalah kisah nyata yang pernah ada dalam kehidupan, meskipun memang di masa yang lampau di kalangan Bani Israel. Dan memang Bani Israel punya banyak kisah, punya banyak pengalaman hidup yang patut sekali kita jadikan pelajaran. Pertama, di antara pelajaran yang bisa kita dapat adalah bahwa dalam hidup ini semuanya kita adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak lama, hidup ini singkat sebenarnya, dan semuanya itu adalah merupakan ujian. Kita hidup di dunia ini diuji oleh Allah, diuji oleh Allah, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi apapun kita itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Tidak lain kecuali untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Jadi posisi kita sebenarnya semuanya adalah sama. Semua kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berbeda. Kita semuanya ini baik, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, yang muda, yang tua, itu sebenarnya posisinya sama, sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diuji dan tidak ada yang dibiarkan. Apa yang kita lakukan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas, dan karena itu kita juga tidak bisa bersembunyi. Dimanapun kita tidak bisa bersembunyi, karena kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena diuji maka dinilai, dan karena dinilai maka nanti pasti ada balasannya. Maka manusia pada akhirnya akan mendapatkan apa yang telah dilakukannya. Tidak akan ada yang tertukar. Kalau ujian sekolah, ujian-ujian yang diselenggarakan manusia bisa dipalsukan, asal bisa dikerjakan orang lain, atau bahkan bisa tertukar. Tapi untuk hidup ini masing-masing tidak ada yang tertukar. Semuanya akan mendapatkan apa yang dikerjakan sebagai soal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kedua, Bapak dan saudara-saudara sekalian, ternyata ujian yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini sederhana. Soalnya itu sederhana. Soalnya itu kira-kira hanya dua, yaitu suka dan duka. Itu inti ujian, dibolak-balik yaitu kaya miskin, sekitar itu, sehat atau sakit. Maka yang sedang kaya, sesungguhnya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, enggak berbeda. Yang sedang miskin juga begitu, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sehat itu ujian dari Allah. Yang sedang sakit itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih muda, masa muda itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau dipilah, kalau disimpulkan, semuanya itu ya suka dan duka. Manusia hanya diuji seperti itu. Tadi ada kondisi miskin, ada yang belang, ada yang botak, ada yang buta. Itu kan mencerminkan kondisi kita manusia, bahwa kita ini memang ya, kalau tidak dalam kondisi gembira, ya dalam kondisi susah. Kalau tidak dalam kondisi gembira, ya dalam kondisi susah. Sekitar itu. Maka ujian yang kita hadapi sesungguhnya adalah dua itu. Bisyarri wal khair, di dalam Al-Quran disebutkan begitu. Innama nabluukum bisyarri wal khair. Sesungguhnya kami hanya menguji kalian, Allah hanya menguji kalian, isinya itu kalau bukan syar, keburukan, ya kebaikan.
Artinya kesulitan atau kemudahan, kebahagiaan atau kesusahan. Hanya itu. Maka orang yang sedang kaya bukan berarti terhormat, atau belum tentu terhormat. Yang sedang sehat belum tentu terhormat. Dan perlu disadari, yang miskin belum tentu hina. Belum tentu hina. Yang sakit belum tentu hina. Karena itu tidak menentukan hina atau mulianya manusia. Manusia mulia bukan karena kekayaannya. Manusia mulia bukan karena kesehatannya. Manusia mulia bukan karena jabatannya. Sama. Manusia hina bukan karena kekayaan atau kemiskinannya. Manusia hina bukan karena sakit atau cacatnya, bukan. Tapi sesungguhnya kemuliaan dan kehinaan manusia ditentukan dia saat menjalani ujian itu apa jawabannya. Kalau dia bisa menjawab dengan baik, bisa mensikapi dengan baik, maka dia mulia. Tapi kalau dia tidak bisa mensikapinya dengan baik, maka ya tentu saja dia hina. Yang ketiga, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau ujiannya itu sederhana, antara suka dan duka, maka sebenarnya gampang juga. Jawaban dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sudah dibocorkan. Bahkan sudah ditunjukkan bagaimana jawabannya. Beda dengan soal-soal ujian di kampus atau soal ujian masuk CPNS misalnya. Itu jawabannya memang tidak diberikan. Tapi untuk ini, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, jawabannya itu sudah ditunjukkan, ini jawabannya. Jawabannya itu bukan sekedar dibocorkan, tapi setiap hari bahkan diingatkan. Apa jawabannya? Jawabannya itu sabar dan syukur. Nggak ada lain. Itulah jawabannya. Ketika kita diuji dalam kondisi duka, maka jawabannya Allah sudah menunjukkan, isbiru, sabar, bersabar, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kamu dengan sabar. Ketika kita sakit, maka jawabannya sabar. Ketika kita dalam kondisi miskin, jawabannya sabar. Ketika kita dalam menghadapi kesulitannya, jawabannya sabar, tetap bersabar. Karena ini ujian. Yang namanya ujian ya tidak akan lama. Orang yang sakit insya Allah akan sehat, sembuh dan kemudian sehat. Orang yang tadinya miskin insya Allah suatu saat Allah akan berikan kekayaan. Dan pada dasarnya manusia juga sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan. Maka jelas bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan saling menyabarkanlah. Surat Al-Asr juga demikian. Yang terakhir jelas sekali, wa tawassaw bis sabr, dan saling memberikan nasihat untuk menetapi kesabaran. Apa artinya sabar itu? Kita menerima ujian Allah itu dengan baik. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi miskin, dalam kondisi sulit, kita tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Kalau karena sulit, karena sakit, lalu tidak menjalankan perintah Allah, itu namanya tidak sabar. Lalu kemudian menggugat ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak sabar. Apalagi sampai kemudian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban yang kedua juga gampang. Kalau kita dalam kondisi lapang, kita dalam kondisi senang, maka usykur, bersyukurlah. Bersyukurlah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, maka bersyukurlah dengan kesehatan yang Allah berikan itu. Allah memberikan kepada kita kekayaan, maka bersyukurlah. Allah memberikan kepada kita hidup, mumpung kita masih hidup, maka bersyukurlah. Jadi sederhana. Allah hanya minta kita bersyukur. Allah tidak minta harta kita. Allah tidak minta yang macam-macam, cukup bersyukur. Apa artinya bersyukur itu? Sadar betul bahwa yang kita miliki itu hanya anugerah dari Allah. Sama sekali bukan milik kita. Karena kita nggak punya apa-apa. Allah yang memiliki itu.
Mata kita nggak punya, telinga kita nggak punya, Allah kasih gratis. Udara juga kita nggak punya, Allah kasih. Begitu juga dengan kekayaan, kesehatan dan seterusnya, Allah kasih. Maka syukur, bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun, dan itu pasti besar nilainya, maka bersyukur kepada Allah. Apa artinya bersyukur? Iya, memahami dengan sangat baik itu semua anugerah dari Allah. Yang kedua, lalu kemudian mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Gunakan nikmat itu di jalan Allah. Jangan sampai punya nikmat justru menghalangin kita beribadah kepada Allah seperti orang yang 1 dan 2 tadi. Orang yang ketiga, itulah yang bersyukur kepada Allah. Jadi harta benda itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar digunakan untuk hidup, tapi digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kalau dibutuhkan untuk kebutuhan kehidupan itu enggak banyak. Manusia itu kebutuhan makan dan minumnya enggak banyak, kebutuhan bajunya juga enggak banyak gitu. Tapi nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hendaknya digunakan di jalan Allah, untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan kemudian untuk memperjuangkan agama Allah. Dan itulah tipe para sahabat dulu. Yang miskin tenang, bersabar. Jangan dikira para sahabat itu kaya semua, tidak. Banyak sekali yang miskin. Bilal miskin, Abu Dzar Al-Ghifari miskin, Salman Al-Farisi itu miskin. Bahkan kadang makan, kadang tidak, tapi semuanya bersabar. Dan tidak ada yang merintih lalu kemudian menyesali diri, apalagi sampai suudzon kepada Allah. Bahkan ada yang memilih, iya, dia memilih senang dalam kondisi tidak begitu punya banyak harta, tapi semuanya itu berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah. Yang kaya juga begitu, ada yang kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar kaya, tapi kita ketahui hartanya semuanya itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang digunakan untuk foya-foya, tidak ada harta yang digunakan untuk kesombongan, tapi semuanya harta itu digunakan di jalan Allah untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga itulah agama Islam sampai kepada kita semuanya. Jadi dalam hidup ini jawaban ujian itu adalah sabar dan syukur. Dan ternyata dari kisah tadi, syukur itu bisa lebih berat daripada sabar. Rupanya banyak orang kalau diuji dengan kesulitan bisa sabar, tapi banyak orang ketika diuji dengan kemudahan itu tidak bisa bersabar. Banyak orang diuji dengan kemiskinan bisa tahan, tapi banyak orang ketika diuji dengan kekayaan tidak bisa bersyukur. Hingga kemudian itulah banyak orang-orang yang sudah kaya, menduduki jabatan yang tinggi, lalu kemudian justru korupsi, lalu kemudian justru berfoya-foya dan tidak ingat kekayaan yang diberikan kepada Allah bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat miskin rajin ke masjid, saat kaya enggak pernah lagi. Itu namanya tidak bisa bersyukur kepada Allah. Saat miskin dia bisa bersabar, tapi saat kaya dia tidak bisa bersyukur. Begitu juga ada orang yang saat sakit bisa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat tepat waktu, tapi ternyata saat sehat menjadi lupa, malah sholat tidak bisa dilakukannya, dan tidak lagi mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara-saudara sekalian, karena itu mari kita semuanya waspada, karena kita semuanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk, hidayah, sehingga kita bisa menjalani ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Baik saat kita dihadapkan kepada kondisi yang sulit, maupun saat kita dihadapkan kepada kondisi yang mudah. Baik saat kita sehat maupun saat kita sakit, baik saat kita itu miskin maupun saat kita kaya. Semoga kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dipersiapkan untuk hari esoknya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa tubu alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad qaidil mu'minina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah, wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, mau nasihat-menasihati dalam kebenaran, dan mau nasihat-menasihati untuk selalu menetapi kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa liikhwanina ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.